Baik sekali, Bu. Oke, terima kasih. Yang terhormat Ibu Prof. Martin, kemudian Pak Kasih Publikasi, dan juga teman-teman pengelola dari 15 jurnal. Di sini saya bersama Pak Dr. Irfan Hilmi akan mendampingi teman-teman semua di sini mengembangkan jurnal yang sudah kita miliki agar nantinya bisa meningkat menjadi lebih baik. Nah, kami dari IJIM tentunya berharap bahwa nanti di akhir kegiatan ini akan ada yang bersanding dengan kami, sehingga tidak hanya 5 jurnal PTKI, tapi bahwa akan ada jurnal-jurnal yang lain, khususnya yang dari PTKI, yang akan membawa nama besarnya, memajukan publikasi dan dunia akademis di kancah internasional. Dan juga harapan kami, kita akan lebih banyak mewadahi naskah-naskah dari anak bangsa, sehingga naskah yang baik itu tidak dilempar keluar, menjadikan jurnal di luar menjadi lebih baik, tapi bisa memperbaiki kualitas jurnal-jurnal yang ada di Indonesia sendiri. Sehingga justru kitalah nanti yang akan menjadi rujukan khususnya tentang bidang-bidang religius tadi maupun art humanities bagi dunia internasional. Pak Irfan sudah ada di sini atau sudah gabung? Sudah gabung, maksud saya sudah on atau belum? Karena kebetulan Pak Irfan juga ada kegiatan yang bersamaan di jam yang sama. Oh, mungkin di akhir nanti. Baik, terima kasih. Saya boleh langsung share dari bahan yang saya miliki, Pak Abrohul? Sakit, Bu, sakit. Baik. Nah, untuk kegiatan yang pertama kali ini kita ada pada roadmap indeksasi yang dimiliki yang dilakukan atau yang dilakukan oleh IJIM. Maka yang pasti di sini kita bersama-sama belajar dan tentunya harapan kami bahwa dengan adanya pengalaman-pengalaman yang kita miliki secara umum ini menjadikan kita jadi tahu sampai di mana sih sebenarnya posisi jurnal yang kita miliki. Saya juga di sini melihat ketika daftar dari 15 jurnal tersebut, kalau dari nama-nama jurnalnya beberapa saya pernah mendengar dan membukanya, tapi sebagian besar saya belum pernah melihatnya. Yang kedua, para peserta yang ada di grup ini, beberapa juga saya sudah mengenal namanya. Ada jagoan kita, Pak Busro, ada juga Pak Hasbuh, dan teman-teman yang lainnya. Tentu di sini kita sifatnya nanti sharing ya, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman kita. Baik, teman-teman semua, untuk kali ini kami dari IJIM, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, jadi bukan international tapi Indonesian. Karena nanti ketika kita menggunakan nama international, di Scopus mereka memiliki kriteria tersendiri ketika itu punya nama internasional harus ada apanya di situ. Nah, itu akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya. IJIM saat ini telah terindeks di Scopus, kemudian di Web of Science, tapi untuk ISCI-nya, kemudian kita juga di Asian Citizen Index, dan di ATLA, American Theology Association-nya, Library Association. Nah, maka kita akan berbagi, kita akan menyampaikan inilah perjalanan yang kami lalui selama ini, sehingga di tahun 2020 ini saya sebagai editor dan juga Pak Irfan Hilmi sebagai editor bisa bergabung bersama teman-teman tentunya. Nah, ketika kami mengelola jurnal, ketika saya ada di sini untuk berbagi dengan teman-teman pengelola jurnal, selalu muncul pertanyaan ini yang tidak pernah saya lewatkan, walaupun mungkin sudah banyak orang yang tahu. Jadi siapa yang mengelola jurnal? Karena tidak mudah tentunya untuk mengelola jurnal, dan biasanya yang muda-muda itu, biasanya yang dosen-dosen baru, untuk pokoknya itu udah. Jadi kebanyakan dosen-dosen muda itu diberikan kewajiban atau dikasih tugas tambahan untuk mengelola jurnal, padahal mereka sebenarnya nggak punya pengalaman. Tapi ketika biasanya kalau anak muda itu semangat, akhirnya bisa memajukan jurnalnya, apalagi bisa di posisi Sinta 2 atau bahkan bisa terindeks internasional,
akhirnya muncullah yang kedua, siapa sebenarnya yang berkepentingan terhadap jurnal. Ketika punya kualitas yang bagus, akhirnya semua orang di lembaga yang ada di situ akan berkepentingan terhadap jurnal itu. Dan bahkan bisa jadi editor jadi nggak terkenal. Yang terkenal adalah lembaganya tentunya. Yang akan mendapatkan nama adalah lembaganya. Disitulah keberhasilan sebuah jurnal yang tidak hanya sebagai reputasi pribadi, reputasi perorangan, reputasi dari editor itu, melainkan reputasi dari lembaga. Dan ketika di sini kita lembaga mampu membawa nama PT KI, dan PT KI di sini mewakili Indonesia, kita mampu bersaing dengan banyak jurnal, maka reputasi itu adalah milik kita semua. Tentu itu hal yang harus kita jawab terlebih dahulu. Karena jika kita tidak memiliki passion, kita tidak memiliki keikhlasan, itu menjadi berat. Karena tentu pekerjaannya menyebalkan, harus dikejar-kejar oleh para penulis kapan saya diterbitkan, dikejar-kejar oleh pimpinan, ini kapan mau Sinta naik Sintanya, kapan mau internasional, itu hal yang tentu tidak menyenangkan untuk kita semua. Dan tentunya ini bukan pekerjaan yang instan menurut kami, karena IJIM pun melaluinya dari 2011 dan sekarang di 2020, tentu waktu yang cukup panjang untuk menjadikan kita akhirnya bisa berada di posisi yang sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta dari Shortcourse ini, bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mengelola jurnal, nantinya bahwa keberhasilan tim jurnal itu, keberhasilan satu anggota tim, misalnya itu adalah managing editornya, atau gara-gara pimretnya, atau gara-gara editor yang bagian mananya yang keren, itu adalah keberhasilan bersama. Dan ketika kita bangga, maka kebanggaan itu adalah kebanggaan bersama, bukan lagi orang per orang. Dan di sini kita berbangga hati di tahun 2020, 5 jurnal yang berada di bawah PT KI mampu berada di puncak dari kuartil, ada di kuartil 1 dan kuartil 2. Dan yang bangga tentu saja tidak hanya para jurnal yang ada di situ, editor jurnal atau bahkan lembaganya, tapi kita PT KI, maka akhirnya muncullah kegiatan Shortcourse jurnal ini karena Diktis merasa berbangga 5 jurnal terbaiknya mampu berada di top level dari jurnal bereputasi internasional. Baik Bapak Ibu sekalian, nah hal yang penting ketika kita mau berpikir untuk menginternasionalisasikan jurnal, maka kita harus memahami di mana letak distingsi atau kekuatan jurnal kita. Karena kami di sini pada jurnal IJIM, Indonesian Journal of Islam and Muslim Society, maka kami akan mengkhususkan pembahasan kami, men-share apa yang kami miliki. Jadi yang pertama, kita melihat pada distingsi dari tema kami. Nah, banyak penulis di luar yang mengirim naskah ke IJIM, kita tolak. Jadi di tahun 2019 dan 2020, persentase naskah yang diterima kami itu 4%. Yang kami tolak adalah 96%. Nah, jadi sekitar 320-an naskah masuk dalam 1 tahun, tapi yang kita terbitkan hanya 8 kali 2 naskah atau 16, maka kurang lebih ada 4%. Nah, kenapa begitu banyaknya juga yang akhirnya kita tolak? Ada satu distingsi yang sangat kuat yang dimiliki oleh IJIM yang bisa diperoleh atau dibaca pada bagian boomnya, bahwa berdasarkan jurnal mission kami, IJIM di sini fokus pada Islamic Studies. Tapi bicara Islamic Studies tentu luas. Ada banyak sekali pembahasan tentang Islamic Studies. Nah, bagian kedua inilah yang menjadikan kita kuat. Bahwa IJIM di sini harus menggabungkan antara textual tradition dan social reality. Maksudnya apa? Tulisan yang masuk di IJIM itu tidak boleh hanya penelitian yang membahas tentang teks atau literatur saja. Tapi juga tidak boleh penelitian itu hanya tentang masyarakatnya atau society-nya, peradabannya, tidak boleh. Tapi naskah-naskah yang di IJIM itu harus menggabungkan dua hal, ada pembahasan teksnya dan ada pembahasan tentang masyarakatnya. Karena di sini kami bermaksud bridging the gap
between the textual and contextual approaches to Islamic studies. Nah, sehingga seringkali salah yang terjadi oleh dilakukan penulis. Kita bersifat interdisipliner, tapi core kami, fokus kami adalah Islamic studies yang boleh ditinjau dari antropologi, linguistik, dari ekonomi, dari arsitek, dari hukum, di mana fokusnya tetap ada pada bagian Islamic studies. Nah, yang salah dilakukan oleh banyak-banyak penulis adalah mereka memiliki tulisan tentang pendidikan, tapi memberikan masukan atau memberikan perspektif dari keislamannya, sehingga terbalik. Maka akan kita tolak. Mereka membahas tentang ekonomi, yang mana nanti ada pembahasan sedikit tentang keislamannya. Nah, itu menjadi salah. Padahal bagi kami, core pentingnya, core intinya adalah Islamic study. Nah, dengan begitu kami memiliki penciri, yang mana kami anggap berbeda dengan jurnal-jurnal yang lain. Ketika jurnal yang lain juga menerima adanya book review, menerima tentang opini. Nah, kami di sini secara ketat bahwa naskah yang muncul di IJIM adalah hasil penelitian dan di dalamnya adalah perpaduan dua hal. Nah, itu yang menurut kami menjadi salah satu kekuatan dari IJIM. Dan tentu saja kita akan melihat skup lokalitasnya ketika yang dikaji adalah tentang subjek atau objek lokal, tapi harus kita hubungkan, harus kita linkkan ya ke penelitian-penelitian yang ada skalanya internasional. Itulah yang menjadikan kajian-kajian Islamic Studies di IJIM itu menjadi khas, memiliki distingsi, dan tentunya teman-teman pengelola di sini akan melihat kembali nanti apakah jurnal yang sudah dikelolanya itu memang memiliki distingsi atau bunga rampai. Jangan-jangan merupakan bagian bunga rampai karena semua bidang bisa masuk di situ, dan tentunya semakin spesifik akan semakin susah untuk memperoleh naskahnya. Tapi inilah yang menjadi kekuatan dari IJIM. Dari awal berdirinya kita sudah visi dan misi kita menjadi jurnal internasional yang mana kita harus ketat dalam hal konten. Dan kami berdiri sebenarnya pada tahun 2011, kemudian sudah kita awali di depan bahwa kita akan menjadi jurnal internasional. Nah, maka dari itu kita sebenarnya menerima, kalau di awal dulu 2011 kita menerima naskah dengan dua bahasa, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Arab. Kita dari awal tidak pernah menerima naskah berbahasa Indonesia karena memang tujuan kami dari awal internasional, tapi kita belum tahu apakah yang dimaksud internasional itu Scopus atau BOS pada masa 2011 yang didirikan oleh Prof. Zaki pada saat itu. Nah, hingga tahun 2014 kami mengajukan akreditasi nasional yang akhirnya kami mendapatkan nilai A bersama 4 jurnal yang lainnya yang ada di PTKI dari Jakarta, Surabaya, dan Jogja, plus salah 3 di 2014. Nah, dalam perjalanan itu yang awalnya kami menerima naskah berbahasa Arab, kami merasa bahwa naskah berbahasa Arab itu susah buat nge-layoutnya. Alasan yang sangat sederhana, bukan alasan yang akademis. Karena kita menggunakan jasa layouter keluar yang tidak kita olah sendiri karena kami tidak sanggup. Nah, dan tidak semua jasa layouter mampu melayout naskah bahasa Arab dengan baik. Akhirnya daripada kita susah untuk menyusunnya, ya sudahlah, yang bahasa Arab kita tinggalkan hanya sampai 3 edisi. Selanjutnya kita benar-benar murni berbahasa Inggris. Dan yang perlu diketahui bahwa kami tidak pernah menerima proyek terjemahan, sehingga naskah yang masuk ke IJIM selalu dalam bahasa Inggris. Nah, walaupun memang kita pernah kecolongan di 2017 atau 2018 ada naskah kami yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi akhirnya kami berbenah dan sekarang kami menggunakan jasa proof dari native speaker. Baik, setelah 2014 kita diakreditasi A, 2015 kita mendapatkan hibah intensif untuk intensif ke Inggris. Pada saat itu saya dan Prof. Zaki, kami ke University of Surrey dan juga ke SOAS.
kita bertanya-tanya, kita belajar bagaimana mereka mengelola jurnal. Dan akhirnya setelah kita sedikit banyak tahu tentang Scopus, tentang Web of Science dan juga publisher-publisher yang lainnya, kita berpikir mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, yaitu atau Kemenristek Dikti, mereka berpijak pada Scopus dan WOS. Akhirnya di tahun 2016 kami April 2016 kami mengajukan submit ke Scopus. Nah, ini di April 2016. Ternyata di April yang sama 2017, jadi genap 1 tahun, progres kita di sini hanya sampai di bagian 3 titik. Padahal untuk Scopus itu ada 6 step-nya, ada 6 step. Nah, kami tim editor, kenapa sampai 1 tahun hanya ada 3 step? Akhirnya Prof. Zaki berkenan untuk oke, Kak, kontak saja ke Scopusnya melalui email, terus kita tanyakan apa yang terjadi, tapi kita tidak menuntut kenapa kami tidak bertambah. Maka yang kami tanyakan adalah what should we do ya to move forward to the next step. Jadi kita meminta saran apa yang harus kami lakukan agar langkah atau step tersebut bisa bertambah, bukan menanyakan kenapa kami tidak bertambah. Jadi permainan bahasa saja sebenarnya. Dan ternyata dengan email ini kita mendapatkan jawaban yang luar biasa cepatnya. Jadi pada hakikatnya Scopus itu enak kalau diajak komunikasi melalui email. Mereka responsif dan sangat helpful. Kita dijawab bahwa silahkan mengirimkan 10 naskah kembali untuk diupload, untuk dinilai. Jadi nanti ketika kita bicara tentang bagaimana syarat-syarat untuk mensubmit ke Scopus, salah satunya adalah kita disyaratkan untuk mengirimkan sampel naskah, 9 sampel naskah atau 3 edisi terakhir. Akan kita bahas lebih lanjut tentunya. Nah, intinya bahwa ketika kita mengkomunikasikan ke Scopus, mereka ternyata hanya meminta kita untuk mengirimkan 10 naskah kembali. Dan kami berpikir bahwa 10 naskah tersebut adalah hal penting untuk mereka cek, untuk mereka verifikasi seperti apa kualitas kita. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya Scopus itu berbeda dengan Sinta. Kalau Sinta, mereka akan minta akun, password, yang nanti penilainya, asesornya akan masuk ke web kita, akan mulai masuk dari teras sampai ke dapur, melihat segala bentuk yang kita lakukan, namun berbeda dengan Scopus. Scopus tidak pernah meminta akun maupun passwordnya, tapi mereka akan melihat dari apa yang kita sampaikan dan nanti di homepage kualitasnya seperti apa, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, dahsyatnya dengan 10 naskah yang kita kirimkan kembali tersebut, di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan berikutnya, tiba-tiba sore hari itu kita mendapatkan email dari Scopus yang menyatakan bahwa kami diterima. Wah, setelah 1 tahun menunggu tanpa ada perubahan dari 3 step tersebut, tapi dengan adanya kontak email yang meminta 10 naskah tambahan lagi, ternyata dalam waktu 4 bulan kita sudah mencapai titik terakhir, yaitu di step ke-7 yang menyatakan bahwa kami diterima. Itu adalah berkah yang luar biasa. Ketika saya mendapatkan email itu jam 5, jam 6-an, saya langsung kontak Prof. Zaki, ini ada email kayak gini, bener enggak ya? Jangan-jangan saya salah membaca dan sebagainya. Ternyata memang betul seperti itu. Dan ini email yang disampaikan oleh pihak Scopus. Yang menarik ini adalah yang saya berikan kotak hijau di sini. Ketika komentar yang diberikan adalah, this is an impressive journal that appears to be in root health. Nah, mereka mengatakan jurnal ini tuh sehat banget. Sehat banget dari apa? Ternyata mereka mengatakan bahwa sehatnya dari editorial policy-nya. Jadi editorial policy apa saja yang ada di situ nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian juga di home page to the production schedule and online access.
Mereka mengatakan dari homepage-nya bagus, kemudian jadwal terbitnya rapi, tidak terlambat. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya kan, karena memang di kita tidak memunculkan tanggalnya, tapi kita hanya memunculkan bulan dan tahun, dan itu dianggap sehat. Kemudian online aksesnya kita menggunakan open access, dan Scopus menganggap ya kita bagus dalam hal tersebut. Komentar yang lain apa? Articles are being well cited, bahwa naskah-naskah di kami itu banyak disitasi atau disitasi dengan baik oleh penulis-penulis yang lain. Pada saat itu kita belum memahami tentang makna dari citation atau reciprocal citation, di mana bahwa harus banyak mensitasi naskah dari Scopus atau bahkan sebaliknya. Tapi sekali lagi, ketika memang kita memiliki konten yang baik, tentu orang akan melirik dan akan mencari naskah-naskah yang ada di jurnal kita. Nah, ketika dinyatakan artikel are being well cited, Scopus mengatakan bahwa ini menunjukkan jurnal Anda itu penting dalam dunia penelitian. Nah, karena dianggap penting itulah maka Scopus mengindekskan di bagian mereka. For all this reason, it merit inclusion in Scopus. Jadi itu alasan atau itu dasar-dasar yang menjadikan kenapa akhirnya ajuan kami ke Scopus diterima, dan kita membutuhkan waktu 1 tahun 4 bulan. Barulah setelah itu banyak sekali jurnal-jurnal yang lain mengikuti, kita menjadi semakin sering memahami, oh ini loh syarat-syarat minimumnya ketika mau submit ke Scopus atau ke WOS dan sebagainya. Jadi minimal ini hal kecil yang menjadikan Scopus pada saat itu akhirnya menyatakan oke, IJIM layak untuk diindeks di Scopus. Nah, ketika muncul ini di Scopus, ternyata tidak serta-merta, tidak dalam waktu ketika dikasih pengumuman langsung besoknya bisa muncul di web Scopus atau bahkan di Simago. Perjalanan yang panjang sekali sehingga kita akhirnya bisa dilihat di Scopus secara lengkap, bisa dilihat di webnya Simago secara lengkap. Nah, perjalanannya di sini kita baru masuk di Simago itu di 2018, padahal kita diterima itu di April 2017, sehingga butuh waktu 1 tahun untuk bisa masuk di Simago. Itu pun dengan kondisi yang belum muncul kuartilnya. Sehingga pada saat itu banyak para calon penulis yang tanya, beneran nggak sih izin di indeks di Scopus? Kita cari di Scopusnya nggak ada, kita cari di Simago juga belum ada, jangan-jangan nggak benar. Nah, karena kami juga belum berpengalaman pada saat itu, akhirnya kami mengkomunikasikan ke Scopusnya, what happened there, atau apa yang harus kami lakukan. Ternyata memang mereka mengatakan hal itu berproses, minimal adalah 1 tahun dari penerimaan baru akan bisa muncul di Simago seberapa banyak naskah yang tersitasi dan disitasi, sehingga nanti akan memunculkan side score dan sebagainya. Nah, jadi ketika tadi kami diterima di tahun 2017 bulan Agustus, kita baru boleh mencantumkan logo Scopus itu di bulan Desember. Jadi di sini kita baru dikasih linknya. Ini loh link dari izin yang ada di Scopus. Maka antara Agustus sampai Desember itu kita belum bisa menemukan izin di Scopus, masih zero, masih zonk untuk mencari datanya. Dan ketika kita menanyakan, ternyata mereka sudah mengizinkan di bulan Desember 2017. Maka penerimaan dan prosesnya itu benar-benar sebuah perjalanan yang panjang. Dan kita baru bisa masuk di Simago itu, kita bisa tahu bahwa izin itu berada di kuartil 1 di bulan Mei 2019. Jadi panjang banget. 2017 dinyatakan diterima, 2018 baru boleh muncul di Simago tanpa ada kuartilnya, di 2019 barulah kita bisa menemukan kuartil kita, dan alhamdulillah itu di akhir bulan Ramadan, benar-benar seperti Lailatul Qadar,
Pak Fajar itu pagi-pagi sebelum pas subuh itu kita tahu oh ternyata kita di kuartil 1. Nah, sebuah kebanggaan tentunya tidak hanya bagi kami para pengelola jurnal di IJIM, tapi tentu bagi Yayan Salatiga yang tiba-tiba bisa mencapai di titik tersebut dan menjadikan akhirnya kita banyak diminta teman-teman berbagi bagaimana triknya, bagaimana tipsnya, dan kita sangat senang sekali sehingga biasanya di pertengahan tahun sampai ke akhir Desember itu hampir setiap bulan minimal ada 2 teman-teman jurnal, pengelola jurnal yang benchmarking ke kami. Dan salah satunya adalah Kijis yang sempat ke kami, belum bersinta dan juga belum maju ke Scopus, tapi karena semangatnya kemudian mengajukan ke Scopus dan alhamdulillah di tahun berikutnya mereka sudah bisa bersanding dengan kami di Scopus. Nah, tentunya 15 jurnal yang ada di grup ini saya sangat yakin kita bisa bersanding, kita bisa bersama-sama memajukan jurnal, minimal tahun depan nanti ada info, oh alhamdulillah jurnal X ini sudah berhasil ada di Scopus ataupun di Web of Science. Nah, ini kuartil 1 IJIM pada 31 Mei 2019, nilai SIMAGU kita adalah 0,16, yang sekarang di 2020 untuk SCR 2019 berarti. Jadi di sini SCR 2018 karena kami mulai dimasukkan oleh Scopus di 2018, maka nilai yang ada di sini adalah namanya SCR 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2019. Maka kalau kita melihat yang sekarang adalah SCR 2019 yang dikeluarkan di tahun 2020. Nah, itu juga hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak semua orang memahami maknanya. Baik, ini kebanggaan IJIM sebagai di tahun 2019 tersebut. IJIM sebagai satu-satunya jurnal di Indonesia dari 39 jurnal pada saat itu di 2019 yang mampu menembus base kuartil. Dan di Juni 2020 ini kembali meraih kuartil 1 di SIMAGO dengan kenaikan SCR-nya di 0,17. Dan alhamdulillahnya sekali lagi didampingi oleh 4 jurnal lain di PTKI tentunya. Oke, next-nya kok nggak mau. Bentar ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal proses yang kita lakukan sehingga kita mampu berada di kuartil 1 untuk yang di Scopus. Dan sekarang ketika kita melihat posisi di Scopus di tahun 2020 ada 492 jurnal dengan sub bidangnya religious study dan IJIM di sini pada peringkat ke-35. Karena kami memiliki side score-nya 1,0. Jadi ini side score tahun lalu 2019 sampai Desember. Sekarang di bulan September kita sudah mencapai 1,0, maka harapan kami bisa meningkat dan nanti juga bisa semakin meningkatkan kualitas dari IJIM sendiri. Dan yang kedua, di sini ada Journal of Indonesian Islam di 2020 ini di peringkat ke-79 untuk bidang yang sama yaitu Religious Studies. Nah, teman-teman semuanya nanti juga hati-hati ketika memang mau memasukkan submit ke Scopus, akan ada pilihan di situ, jadi main field-nya apa, subfield-nya apa, jangan sampai salah, karena kalau salah akan menjadikan Scopus mempertimbangkannya berbeda. Nah, ini Journal of Indonesian Islam, side score-nya yang di tahun 2020 masih 0,7. Nah, tentunya akan semakin, jadi konsepnya secara sederhana adalah berapa jumlah dokumen dibagi dengan berapa jumlah citasi. Itu hal yang sederhana cara mikirnya begitu. Tapi sebenarnya untuk menghitung angka ini sangat-sangat
detail sekali, bisa dibaca di Scopus nanti cara menghitungnya, tapi menurut saya nggak penting banget. Yang penting kita tahu hasil akhirnya sudah dihitungkan oleh si Scopus. Kemudian di peringkat berikutnya ada Al-Jamiah di peringkat ke-95 untuk di tahun 2020 ini dengan side score yang masih 0,5. Di Studia Islamika di peringkat 112 dengan 0,5 juga. Nah, jadi sama-sama 0,5 tadi dengan Al-Jamiah, tapi kenapa bisa peringkatnya berbeda? Karena di sini ada poin-poin yang menjadikan pertimbangan mana yang lebih penting untuk di peringkat di atas dan di bawahnya. Dan yang terakhir yaitu untuk KIJIS, Kudus International Journals of Islamic Studies, yang paling bontot ya, berada di posisi 204 karena side score-nya masih 0,3. Nah, dengan demikian, bagaimana sih sebenarnya caranya biar side score dari jurnal-jurnal yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia itu tinggi? Maka sebaiknya kita memang sering-sering memperbanyak citasi yang dari penulis-penulis Indonesia sendiri, itu menjadikan peringkat kita menjadi baik. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus mensitasi dari jurnal-jurnal yang ada di luar sana. Tapi jangan sampai lupa kita terlalu banyak mensitasi orang lain, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita di sini tidak kita sitasi, karena kitalah yang nantinya juga akan menjadi titik poin seberapa nanti perkembangan publikasi yang ada di Indonesia. Baik, tadi adalah pengalaman kami yang terkait dengan submit kami di Scopus. Nah, karena kami juga melakukan submit di Thomson Reuters pada saat itu, maka sedikit juga akan kami sampaikan roadmap kami atau perjalanan kami, bahwa kami melakukan submit ke Thomson Reuters juga pada tahun yang sama, yaitu di 2017. Dan di sini kami mendapatkan jawabannya juga berbarengan pada tahun 2016 kami submit, kemudian di 2017 kami dinyatakan diterima juga di Clarivate Analytics, dan di 2018 inilah kami dinyatakan bahwa IJIM bisa masuk di Emerging Sources Citation Index. Memang harapan kami sebenarnya tidak hanya di SCI-nya, tapi di SCI-nya yang nantinya bisa punya impact factor. Dan sebenarnya di bulan-bulan ini kami bermaksud untuk mengkontak Clarivate Analytics kembali untuk menanyakan apakah kami bisa maju kembali untuk indeksasi yang di SCI. Tapi karena kesibukan dari banyak pihak, akhirnya memang belum sempat kami lakukan untuk mengkomunikasikan kembali dengan Clarivate Analytics-nya. Dan untuk Clarivate untuk Web of Science sekarang linknya kita menggunakan mjlclarivate.com. Ada yang terbaru juga di mana aksesnya ini beda dengan IJIM, dengan Scopus. Kalau Scopus itu aksesnya lebih terbuka dan enak dicarinya, tapi kalau Web of Science atau Clarivate Analytics ini agak berbelit-belit dan harus login dan sebagainya. Akan kita bahas lebih lanjut di minggu-minggu ketika kita membahas tentang Web of Science. Nah, kami juga pada tahun 2018 setelah terindeks Scopus dan juga Web of Science atau SCI-nya, kami malah di-email oleh Asian Citizen Index yang meminta izin agar IJIM dimasukkan dalam indeksasi mereka. Nah, ini sebuah keberkahan buat kami karena kami tidak pernah mengajukan untuk diindeks di ACI dan mereka sendiri yang meminta. Dan dengan demikian akhirnya kami sebarkan ke beberapa jurnal yang ada di lingkup IAIN Salatiga. Kami ceritakan ternyata ada yang menangkap bola tersebut. Jadi salah satunya adalah Register Jurnal, di mana akhirnya Register Jurnal masuk ke webnya Asian Citizen Index ini dan mencoba mendaftarkan indeksasinya, dan alhamdulillah tidak butuh waktu yang cukup lama juga bisa terindeks di Asian Citizen Index. Nah, mungkin teman-teman nanti juga dalam proses perjalanan kita bikin
timeline-nya mana yang mau diindeks dulu. Tentu tidak selalu harus langsung ke Scopusnya. Kita lihat nanti readiness kita, kesiapan kita di mana. Sambil menunggu kelengkapan itu atau kesiapan itu, kita bisa, oh kita masuk di sini dulu yang kriterianya tidak terlalu rigid dan sebagainya. Nah, selanjutnya di tahun yang sama pula kami juga di-email oleh American Theology Library Association atau ATLA yang kasusnya sama dengan si ACI tadi. Jadi ATLA lah yang meminta izin atau menawari bagaimana kalau Anda kami indeks di tempat kami. Nah, setelah kita browse, kita lihat karena banyak sekali kadang-kadang email-email yang menawarkan indeksasi, menawarkan mereka untuk share dan sebagainya, tapi tentu tidak semuanya itu biasanya adalah lembaga indeksasi yang kredibel, yang baik. Maka kita harus banyak-banyak tanya, kita harus cari di Google, kita gali sedalam mungkin apakah kira-kira ini lembaga indeksasi yang baik atau tidak, dan akhirnya untuk ATLA setelah kami merasa oh ternyata ini juga kredibel punya kredibilitas yang baik, akhirnya kami bersedia dan kami pun diindeks di American Theology Library Association ini. Dan di awal tahun 2020 kita bersyukur sekali bahwa IJIM berhasil mencapai the second best journal in Asia for religious studies. Jadi di lingkup Asia kita berada satu tingkat di bawah jurnal yang ada di Jepang, dan di bawahnya ada jurnal-jurnal yang lain. Tentu sekali lagi kebanggaan ini adalah kebanggaan lembaga, tidak hanya kebanggaan jurnal tersebut, bahwa kita mampu bersanding dalam hal publikasi dengan jurnal-jurnal yang lain yang ada di dunia. Dan ini kapan kita dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi? Tentu kita melihat bahwa ada impact faktornya, ada SJR dan SNP-nya. Nah, untuk ACI, untuk ATLA memang mereka tidak memiliki SJR, mereka tidak memiliki impact factor, tapi setidaknya mereka adalah lembaga indeksasi yang baik, yang mana tujuan kita satu. Ketika kita terindeks di banyak lembaga internasional, maka akan semakin banyak pembaca yang berskala internasional mencari naskah-naskah yang ada di jurnal kita. Nah, dengan mereka membaca, harapan kita naskah-naskah kita akan disitasi. Dan dengan banyak disitasi, maka akan menaikkan peringkat kita untuk menjadi sebuah jurnal internasional yang bereputasi, tentunya begitu. Sehingga alurnya ya kenapa kita harus open access, kenapa kita harus menyebarkan banyak sekali naskah-naskah yang ada di jurnal kita, itu tujuannya adalah bahwa agar keterbacaan, readability-nya, citasinya itu bisa meningkat. Dan yang dilakukan oleh tim IJIM salah satunya dalam rangka agar naskah kami dibaca oleh banyak orang, setiap kali kami terbit, maka kita akan membagikan link per naskah, tidak hanya link per issue, melainkan link per naskahnya. Nah, dengan demikian, kita bagikan ke sosial media, ke Facebook, ke IG, dan sebagainya, sehingga dengan demikian nanti akan banyak yang membacanya. Nah, inilah yang nantinya kita jadi tahu seberapa banyak naskah yang terbit per tahun, seberapa banyak naskah yang disitasi per tahun, dan seberapa banyak kita mampu menolak naskah-naskah yang ada. Kalau saya yakin teman-teman yang sudah ada di Sinta 2 atau bahkan 3, sudah tidak akan kekurangan naskah kalau hanya berpikir berapa banyak naskah yang disubmit ke jurnal teman-teman semuanya. Pasti banyak. Tapi yang menjadi tantangan adalah dari banyaknya naskah yang masuk ke jurnal kita, berapa banyak yang memang bagus secara kualitasnya, dari substansinya, dari ketersebaran penulisnya, dari ketersebaran afiliasinya atau negaranya. Nah, itulah hal yang kadang-kadang berat bagi kita untuk menentukan mana naskah yang akan kita ambil untuk kita terbitkan. Namun demikian, pun kita misalnya menolak banyak naskah, endingnya adalah bahwa kita bisa menentukan, oh jurnal kita itu banyak dilirik oleh orang, banyak dicari oleh orang, dan banyak yang mensubmit ke kami atau ke kita dengan
bukti apa? Rejection rate-nya atau persentase penolakan yang kita lakukan itu tinggi. Nah, bukan berarti kita jahat ya sama para penulis karena kita akhirnya banyak-banyak menolak mereka dan itu menjadi kebanggaan kita, tapi disinilah menunjukkan kredibilitas atau kualitas dari jurnal kita. Bahwa kita memang selektif dalam hal konten, kita selektif dalam hal bahasa, kita selektif dalam hal aim scope-nya. Jangan sampai gara-gara kita dikejar oleh deadline menjadikan naskah-naskah yang sebenarnya temanya hanya nyerempet-nyerempet atau hampir mirip, kita terima begitu saja dan kemudian kita terbitkan. Nah, akhirnya naskah kita nanti menjadi seperti bunga rampai. Jurnal kita menjadi seperti bunga rampai karena kita menerima skop yang terlalu luas. Dan untuk skop-skop tersebut, kalau memang nantinya setelah kita melihat di bedah jurnalnya memang skopnya masih luas, boleh saja kita spesifikkan agar kita punya distingsi. Cuma tantangannya ketika naskah itu menjadi luas, tentunya menjadi spesifik, maaf, tentu akan menjadi sulit atau semakin susah mencari naskah. Tapi inilah tantangan kita kalau memang jurnal kita berkualitas, meskipun tema yang kita miliki spesifik, kita yakin bahwa akan banyak penulis yang mencari jurnal-jurnal kita. Nah, itulah yang perlu kita lakukan ketika kita berpikir bahwa jurnal kita ini siap untuk kita internasionalisasikan sehingga poin-poin nanti apa saja yang kita perlukan, poin-poin apa saja yang nanti akan kita butuhkan agar kita memenuhi minimum requirement sebagai international reputable journal itu bisa kita miliki. Mungkin bagian ini saja yang bisa saya sampaikan untuk di sharingnya. Silahkan nanti dilanjut dengan diskusi atau Pak Irfan bisa melanjutkannya. Terima kasih Mas Admin, Mas Host. Atau bagaimana modelnya ini? Oke, baik, terima kasih Bu Nurmaliha. Jadi model dari kelas kita mulai besok itu langsung untuk serahkan kepada narasumber untuk melaksanakan bagaimana bentuk kegiatan, apakah ada nanti tanya jawab atau untuk presentasi maupun diskusi daripada materi yang diberikan. Namun untuk hari ini sudah bergabung semua bersama kita sebanyak 38 orang. Artinya ada 34 peserta yang sudah bersama kita. Baik, untuk selanjutnya mungkin Pak Muhammad Irfan ini masih ada yang mau menambahkan sebelum kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Pak Irfan? Pak Irfan. Pak Irfan mungkin sedang di luar ya Bu ya. Ya, sambil menunggu Pak Irfan, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nurmaliha, Ibu Nurmaliha Putri ini sangat menarik sekali. Dan bagi kita pengelola jurnal memang inilah yang kita perlukan, beberapa daripada roadmap maupun roadshow yang sudah dilakukan oleh izin. Dan tentu pembekalan-pembekalan yang beliau sampaikan mulai dari awal sampai akhir, kemudian apa saja strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh izin sampai untuk mendapatkan indeksasi atau indeks fokus, dan ini tentu menjadi hal yang baru bagi kita, terutama pengelola jurnal yang sudah terindeksasi. Saya kira persoalan-persoalan kemudian isu yang disampaikan oleh beliau yang perlu kita diskusikan, maka silakan kepada Bapak dan Ibu, ya, karena kita sampai jam 12 jam ini akan bersama beliau, masih ada 1 jam 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, langsung saja ditanyakan kepada Ibu Nurmaliha. Ya, silakan Bu Irmani. Tolong sebutkan nanti nama jurnalnya, kemudian
namanya ya, Bu, ya. Supaya sambil jalan kita juga saling mengenal satu sama lain. Mau tanya Ibu? Sebentar, Ibu Irma Yeni, setelah itu Bapak Safi ya. Ya, ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal untuk semuanya para pengelola jurnal yang ada di kelas B ini. Tadi itu yang disampaikan oleh Ibu Nurmaliha itu cukup luar biasa ya buat kami sebagai informasi awal kita yang berencana untuk submit. Paling tidak kita punya rencana dan planning untuk bisa juga mensubmitkan jurnal kami di terindeks Scopus. Sebelumnya saya kenalkan dulu, saya editor in chief dari Jurnal Wawasan di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu tadi berkaitan dengan yang sudah disampaikan. Yang pertama, mungkin Ibu bisa jurnal wawasan itu mungkin sudah 3 edisi itu berbahasa Inggris ya Bu. Yang kemudian ingin saya tanyakan itu adalah tadi mungkin Ibu bisa share berkaitan dengan proofreader-nya untuk naskah bahasa Inggris di IJIMS itu kan sudah dari native ya Bu. Mungkin bisa di-share pengalaman bagaimana bisa dealing dengan native speakers sehingga mereka bersedia untuk menjadi proofreader, apakah karena relasi pertemanan ataukah memang yang professionally mereka di-hire gitu. Nah, kalau misalnya mereka secara profesional di-hire oleh IJIMS, tentu saja ini berkaitan dengan nanti fee atau harga yang kemudian ditawarkan itu tentu sangat kompetitif. Apalagi kalau dari native kan hitungannya bukan lagi rupiah tetapi dolar gitu ya. Jadi itu mungkin yang ingin kami dengar pengalaman yang dilakukan oleh IJIMS sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan submission dari IJIMS itu sendiri ke Scopus, itu kan Ibu tadi bicara roadnya itu dari mulai 2011, kemudian 2016 submit Scopus, dan kemudian baru di-approve itu diterima itu 2017. Halo, hilang suaranya ya. Oke, baik. Kita lanjut sambil menunggu Ibu Irma kembali. Silakan Pak. Mohon maaf. Oh ya, mohon maaf. Jadi terputus tadi. Itu terhitung yang artikel-artikel yang kemudian dihitung sebagai terindeks Scopus, apakah dari 2017 onward ataukah yang sebelumnya juga sejak submit itu kan 2011 itu juga terhitung sebagai artikel-artikel yang masuk terindeks Scopus gitu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terakhir itu saya ingin bertanya mengenai bagaimana kemudian apa yang menjadi sistem penilaian sehingga sebuah jurnal yang terindeks Scopus itu mendapatkan ranknya itu menjadi kuartal 1, 2, dan 3. Apa yang perlu diperhatikan sehingga kita seperti IJIMS itu kan bisa mempertahankan tuh di Q1 gitu. Walaupun di awal kan belum ada Q-nya ya, tapi kemudian bisa langsung melejit sampai ke Q1 itu apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk bisa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke Pak Safi, jadi di chatroom itu sudah ada link untuk daftar hadir. Mohon semua. Karena ini berkaitan dengan kita, nanti di akhir kegiatan ini pelaporan ke segala macam. Jadi semuanya jangan lupa untuk mengambil satu kali daftar hadir dan itu sudah Mas Rahul linkkan di chatroom. Oke, selanjutnya silakan Pak Safi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Syafi Bu dari
Jurnal At-Tibyan, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAIN Langsa, Aceh. Jurnal kami berbahasa Indonesia, Bu. Dari 2016 lahirnya, 2018 kami didampingi oleh Ustaz apa tadi Bu? Pak Ustaz ya, Hilmi Irfan, didampingi oleh beliau sampai sekarang. Jurnalnya Sinta 3. Kami masalahnya kur kami adalah tentang masalah Al-Quran dan tafsir. Ketika bicara tentang Al-Quran dan tafsir, bagi kami sudah spesifik, mengambil 4 bagian di situ. 1 living Quran, 2 tentang ulumul Quran, 3 tentang studi tokohnya, yang keempat tentang bicara tentang tematiknya. Tetapi yang terjadi adalah banyak sekali artikel-artikel yang masuk ke kami ini, artikel yang memang untuk persiapan sidang orang ini, sehingga jauh dari kualitas. Bayangkan saja misalnya masuk jurnal artikel 27. Semua yang tidak layak. Yang layak cuma kadang-kadang 9 gitu, Bu. Itu pun yang layak menurut kami gitu, Bu. Menurut kami layak. Tapi menurut para akademik mungkin nggak layak dia. Nah, sekarang begini, Bu. Bagaimana sebenarnya mensiasati agar apa yang sekup daripada jurnal kita ini bisa dikatakan layak secara akademik atau dan layak secara ilmiah lah, bukan? Apakah semuanya artikel yang dikatakan layak itu adalah berbasis research atau gimana? Soalnya kalau Al-Quran dan tafsir itu rata-rata memang banyak yang tekstual, kadang-kadang kajian teks. Kecuali living Quran mungkin bisa ada research. Tapi kalau sudah bicara tentang tekstual banyak. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana, Bu, merubah artikel kami dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Karena tenaga kami nggak ada yang pandai di bahasa Inggris ini. Atau bahasa Arab, apalagi bahasa Arab. Ada juga artikel masuk ke kami bahasa Arab. Kami terima, Bu, karena butuh artikel. Kacau, Bu. waktu di ini kacau. Waktu di edit kacau dan sebagainya. Jadi kapok. Padahal sebenarnya 2 bahasa itu, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Cuman kami kewalahan situ. Saya rasa itu. Untuk ke Scopus, saya rasa kalau melihat cerita Ibu, bukan nggak mungkin, tapi insya Allah masih jauh punya kami. Ya, trik-triknya bagaimana? Baik. Saya rasa itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu masih ada? Kita tampung dulu. Monggo, silakan. Masih ada lagi atau Pak Marzuki Abu Bakar ya? Silakan, ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Marzuki Abu Bakar dari Jurnal Ilmiah Didaktika Uinaraniri, Bu. Oke. Ya, luar biasa tadi presentasi dari IJIMS tadi. Kami mungkin di sini ada beberapa hal yang mungkin keresahan dari kami. Kemarin kami sempat juga ikut ketika di Uinaran ini juga buat yang workshop semacam ini. Kami diarahkan untuk arahkan ke Scopus. Tapi ada masih hal yang mengganjal di saya itu. Di sini kami banyak artikel yang kami terima. Mungkin sebagian setiap edisi itu ada yang 3 berbahasa Inggris, kemudian ada mungkin sekitar 5 berbahasa Indonesia begitu. Jadi masih campuran. Kawan-kawan mengajak untuk diterima semua bahasa Inggris saja katanya. Jadi supaya lebih mudah ke Scopus. Jadi saya masih ini karena banyak sekali dosen-dosen yang submit ke kita itu berbahasa Indonesia. Jadi
di satu sisi kita sayang juga ini banyak dosen-dosen yang ingin jurnalnya dimuat dengan berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita semua jurnal itu berbahasa Inggris, jadi jurnal-jurnal berbahasa Indonesia ini kemana mau ditaruh itu. Jadi saya serba salah juga ini. Makanya kayak kemarin Pak Anton bilang ini aja diubah aja apa bahasa Inggrisnya judul, kemudian apa biar bisa di indeks Scopus gitu. Ya mungkin itu salah satu alternatifnya. Apa itu mungkin juga menjadi pertanyaan, apakah kalau yang seperti itu nanti bisa juga di indeks Scopus berbahasa Indonesia, judul dan abstraknya bahasa Inggris, itu juga menjadi pertanyaan, mungkin bisa dijawab juga. Tapi pada intinya kami Jurnal Ilmiah Didaktika ini kemarin kami mengajukan ke Arjuna, kami dapat Sinta 3 karena ada permasalahan di DOI kami rupanya tidak aktif, ada perbedaan nama di Crossref kemarin, tapi sudah kami perbaiki. Kemudian juga ada kemarin rusak ketika di visit, ketika dinilai kunjungan kami itu yang untuk kunjungannya itu rusak juga. Jadi makanya kami cuma dapat nilai 60 kemarin, dapat Sinta 3. Untuk citasi alhamdulillah juga 300-an lebih mungkin citasi yang kami punya. Ini mungkin di beberapa hari ini kami mau naik ke Sinta 2, mau kami ajukan ke Sinta 2, sudah kami siapkan untuk ajukan ke Sinta 2. Secara ini sudah ini, karena ada kesalahan saja kemarin, tapi insya Allah nanti kalau dinilai lagi bisa dapat Sinta 2. Kalau evaluasi diri sekarang sudah 80 sekian. Tapi itulah bagaimana Bu ini terkait bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini Bu. Apakah bisa kita pertahankan sebagian bahasa Indonesia atau seperti ide tadi judul dan abstrak bahasa Inggris atau gimana? Karena sayang juga ini beberapa dosen ya bukan tidak bisa, mungkin ya tidak berbasis bahasa Inggris. Dan secara nasional kita mungkin lebih cinta bahasa Indonesia Bu. Jadi nanti kalau semua bahasa Inggris ya jurnal bahasa Indonesia ini udah nggak ada lagi bahasa Indonesia Bu di penjurnalan itu. Ya itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kecintaan kita terhadap Merah Putih penggunaan bahasa ya. Masih ada Bapak Ibu, ini sudah ada 3, kalau tidak kita kebetulan ini sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Muhammad ini, nanti akan dilanjutkan lagi. Masih ada, kalau tidak mungkin yang dari penanya 3 orang ini yang akan ditanggapi oleh Ibu Malina, namun saya belum melihat sebenarnya bersama izin ini sudah dari 2014. Kita bersama Prof. Lagi, kemudian sampai 2018 sebelum beliau menjadi rektor, itu masih aktif di berbagai kegiatan. Namun sama-sama berjalan ternyata izin sudah sangat menuju lebih dahulu, dan beberapa jurnal yang bersama kami pada saat itu ada 11 jurnal termasuk, namun minimal sudah terindeks 2 sekolah. Dan alhamdulillah ini perjuangan yang keras sebenarnya dari 2014. Jadi persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh Bu Irma tentang prosedur ini mungkin ini adalah kendala. Kalau kita yang editor insitnya, kemudian ada beberapa editor yang di dalamnya juga berlatar belakang bahasa Inggris, mungkin ini juga ada hal yang membantu untuk prosedur. Dan bagaimana dengan leader yang kita sewa atau yang kita hire dari luar negeri ini, bagaimana pendapatannya, terutama karena terkait dengan pembiayaan. Kalau kita masukkan ke SBI dan SBM-nya tidak masuk ini untuk membayar leader yang terlalu tinggi. Dan apa trik yang dilakukan oleh izin ini yang bisa ditanyakan oleh Bu Mayani. Kemudian artikel yang sudah diindeks di Scopus dari 2011 itu perjalanan roadmap ini, apakah ini yang diindeks artikel itu dari 2011 atau yang 2017 setelah Scopus beliau. Kuartil ini bagaimana untuk strategi supaya dia bertahan di kuartil 1 atau tidak-tidaknya mendapatkan strategi yang tinggi untuk meningkatkan daripada kuartil. Kemudian Pak Safi tadi dari kajian tentang kelangkaan dari manuskrip yang berkualitas yang paling banyak masuk ke jurnal-jurnal ini juga kita alami ini. Saya sendiri juga mengalami banyak dipaksakan oleh para penulis untuk memasukkan artikel-artikel dari untuk penyelesaian atau syarat penyelesaian dari S3 maupun S2, dan ketika kita baca ternyata ini masih perlu ada perubahan yang sangat luar biasa. Nah ini bagaimana untuk mendekati ini sehingga teman-teman yang 15 ini mendapatkan bank manuskrip yang berkualitas, artinya yang layak, secara
terakhir tadi Pak Marsuki mengenai persoalan bahasa, ini karena kecintaan juga ini. Kalau di Skopus paling tidak kan harus ada judul dan akad yang ada bahasa Inggris seperti pengalaman kerja Islamika yang pasti ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa Arab. Dan apakah ini juga menjadi kendala nanti seandainya masih mempertahankan bahasa Indonesia untuk beberapa itu dan kalau menjadi sudah bahasa Inggris, karena ini juga mengakomodir dari kebutuhan teman-teman penulis yang ada. Mungkin itu ya yang sudah bisa kita rangkum ke tiga penanya. Silakan Bu Nur. Baik, terima kasih teman-teman yang luar biasa semangatnya ya ini untuk bergerak maju. Jadi yang pertama dari Bu Irma di Jurnal Wawasan. Ini sudah Sinta berapa Bu berarti sekarang? Sinta 2, Bu. Sinta 2. Ya, jadi sudah cukup baik. Pertanyaan yang pertama, jadi ketika tadi menanyakan tentang proof-nya, nah ini awalnya dulu 2011, posisi saya, fungsi saya adalah sebagai language advisor atau sebagai language editor. Gara-gara karena basic saya adalah di prodi tadris bahasa Inggris, kemudian saya juga tentang bahasa linguistik dan saya ada kesempatan belajar di Inggris. Saya akhirnya semua naskah yang jadi saya sampaikan tadi, ini memang dari awal menerima naskahnya sudah bahasa Inggris. Nah, tugas saya dulu itu ngecek bahasa Inggrisnya. Sampai akhirnya kami di titik 2017 itu ketika ada hal yang kami kira penulis dari luar, mestinya kan bayangannya bahasa Inggrisnya mestinya sudah bagus ya. Ternyata malah kita kecolongan karena ada naskah dari luar yang bahasa Inggrisnya malah ternyata kacau balau. Kita sempat dibully banyak sekali, entah mungkin ada peserta di sini yang pernah ikut membaca bulian itu. Dan akhirnya kita berpikir bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk cek bahasa karena kesibukan dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kami sempat dikontak sama secara resmi dalam arti oleh lembaga resmi dari Enago. Ini bisa share screen juga ya. Nah, kami pernah awalnya itu dikontak oleh lembaga proofreader yang sampai saat ini memang masih kami masukkan di web kami. Di sini di bagian pojok sini di IJIM itu ada yang namanya Enago. Ketika kita klik maka akan langsung dilink-kan dengan Enago tersebut. Nah, pada saat itu mereka bargain, kita akan diberikan sekian dan sebagainya. Hanya setelah kami lihat ternyata nilainya sangat-sangat mahal sekali. Untuk satu naskah itu bisa mencapai angka 8 juta. Nah, dan itu pun hanya dari segi bahasa, karena nanti mereka punya pilihan-pilihan. Jadi kalau dari kalau terjemah berapa, kalau proof berapa, kalau proof hanya dari segi konten berapa, kalau dari segi konten dan bahasa berapa, kalau hanya bahasa berapa. Nah, kita ditawarin dengan MOU 30%. Beberapa kampus yang menggunakan itu ada UGM, ada UNJ mungkin, tapi sampai seberapa mereka kerjasamanya saya juga kurang paham. Hanya ketika kita buka webnya Enago akan muncul nama-nama lembaga di Indonesia. Tapi ketika saya gambling juga, mereka mengatakan mereka akan cek konten. Tapi apakah memang nanti proof yang akan membaca naskah kita itu benar-benar paham tentang konten Islamic Studies, yang mana kan tidak semua orang bisa menggunakan istilah-istilah keislaman dengan baik. Dan melihat dari biayanya yang tinggi, kami secara internal dari pihak jurnal tentu saja tidak mampu kita membiayai hal tersebut. Nah, akhirnya kita tidak mau MOU yang 30%, daripada kita kehilangan networking, akhirnya kita pilih yang bahwa kita akan mencantumkan nama lembaga mereka di web kami dengan diskon 10% bagi penulis. Nah, selanjutnya nanti urusan penulis, apakah penulis mau menggunakan web itu atau tidak, itu sudah bukan menjadi urusan kami. Awalnya seperti itu. Dan kenyataannya kalau tidak salah tidak ada, sampai sekarang belum ada yang pakai jasanya Enago. Nah, kita berpikir yang lain lagi. Kayaknya dengan Enago itu berat. Akhirnya saya memberikan beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, ada memang lembaga resmi juga di Inggris, di
di uni saya dulu dari Lancaster University. Mereka juga ada yang punya agent seperti ini dengan biaya yang cukup murah menurut saya, sehingga kurang lebih itu 1 jutaan untuk 1 naskah. Nah, menurut kami itu lebih murah dibandingkan dengan Enago yang dari 5 sampai 8 juta tanpa diskonnya itu. Hanya di situ dia mengatakan bahwa yang di-proof itu bahasa saja. Dan tentu saja kalau itu bahasa saja, bisa jadi nanti ada salah pemahaman ketika mau mengatakan ulama itu bahasa Inggrisnya apa, apakah mau mengatakan hadis, hadits, dan seterusnya. Nah, cara pemahaman itu menjadi berbeda ketika yang memproof tidak paham tentang Islamic Studies. Akhirnya kita cari alternatif lagi, akhirnya ketemulah kita yang bukan agent, tapi itu adalah dulunya beliau itu menjadi penulis di IJIM, dan kami melihat bahwa memang kapasitas tulisan secara academic writing bagus, secara konten bagus, akhirnya kita negosiasi secara personal bahwa bagaimana kalau membantu menjadi masuk dalam editor kami, posisinya sebagai language advisor atau language editor, tugasnya nanti hanya pada bagian proof naskah sekaligus melihat kontennya. Nah, dan kita nego harga memang dengan harga kisaran akhirnya memang 150 sampai $200. Nah, yang kita lakukan, biaya itu kita bebankan penulis, tidak kita kelola sendiri. Mungkin karena kami sudah di taraf Q1, bargaining power kami memang kuat akhirnya untuk memaksa penulis menggunakan jasa tersebut, tapi melalui kami. Jadi kami yang mengarahkan ke sana, tapi penulislah yang nanti akan membayar ke kami terkait dengan biaya proof tersebut. Jadi itu Bu yang kami lakukan dengan native, yang di titik akhir yang sekarang kita gunakan adalah proof yang memang secara personal kita hire dengan kesepakatan kita sendiri, sehingga bukan sebuah agent yang resmi dan certified, karena kalau kita mau mencari yang agent resmi certified, mereka menang di bahasa tapi bisa jadi lemah di konten. Nah, kalau orang Jawa bilang itu mindon gaweni atau bekerja 2 kali, kita sebagai editor masih harus ngecek lagi. Tapi dengan adanya proofreader yang paham tentang konten dan tentang bahasa, mereka malah fungsinya bisa jadi seperti reviewer, sehingga kadang-kadang ada kalimat yang tidak tepat menurut mereka atau membingungkan, mereka akan kita linkkan berkomunikasi dengan menulis yang sudah kita katakan accepted. Sehingga tahapannya ketika naskah sudah revisi berkali-kali antara reviewer dengan penulis, sudah dinyatakan diterima, dan sudah final, barulah kita masukkan ke proof. Nah, akhirnya di situ sudah tidak ada masalah, kita sudah tanyakan kesepakatan jika bersedia untuk diproses selanjutnya untuk proof, maka nanti akan diterbitkan di bulan Juni 2020 misalnya seperti itu. Dan itu kita menggunakan model kesepakatan. Nah, jadi di situ akan ada perbaikan-perbaikan juga terkadang dari proof itu tentang kontennya, bahwa yang benar mestinya pakainya begini. Misalnya pernah terjadi ketika di situ menuliskan sober SHABR atau SABR, itu justru proofreadernya yang malah menanyakan, ini nanti artinya beda kalau kamu pakai ini, kalau pakai ini nanti artinya begini, kalau ini pakainya begini. Nah, jadi itu kelebihan kita menggunakan proof yang memang memahami konten dan juga memahami bahasa. Untuk selanjutnya, monggo teman-teman sekalian, ketika kita sudah punya power, tentu kita boleh menggunakan proof. Kalau mau kelasnya yang masih tengah-tengah, ya carilah proof dari yang masih lingkupnya di Indonesia sendiri tidak apa-apa. Ada beberapa jasa proof yang baik juga di Indonesia yang bisa kita gunakan. Nah, itu pertanyaan pertama ya Bu Irma tentang proofnya. Yang kedua itu tentang submission artikel yang terindeks di Scopus. Ya, betul sekali. Jadi kami itu kan terindeks di Scopus per Agustus 2017. Nah, pada awal kita muncul di webnya Scopus itu tertulis coverage-nya 2017 onward. Jadi 2017 dan seterusnya. Namun ini juga ilmu yang kami terima dari Pak Niam. Pada saat itu Prof. Zaki ngobrol dengan Pak Niam, beliau menyarankan itu aja minta ditambah coverage-nya ke Scopus. Akhirnya Prof. Zaki
instruksikan ke saya, cobalah dikomunikasikan sama Scopus, apakah mungkin kita minta coverage-nya dari 2011. Akhirnya kami komunikasikan, dan luar biasa, Scopus sangat responsif. Mereka mengatakan kita tidak menambah coverage istilahnya pada saat itu, tapi kita akan menambahkan naskah-naskah itu terrepositori per 2011, sehingga jika ada naskah yang disitasi di 2011 sampai 2017 akan dimasukkan dalam penghitungan Q atau kuartil, dan itu tentu akan menjadikan rate kita menjadi tinggi. Karena kalau hanya berbasis 2017 sampai 2018 penghitungan kuartilnya 1 tahun kan, kita hanya punya 12 naskah. Dan dari 12 naskah itu kita sebagai jurnal yang boleh dikatakan baru terindeks di Scopus, tentu citasinya kita belum tahu apakah akan tinggi atau tidak. Dan ternyata luar biasa setelah kita diperbolehkan untuk diizinkan untuk backfile istilahnya, kita mengirimkan surat permohonan untuk backfile mulai dari 2011. Akhirnya semua naskah yang ada di IJIM, 90% itu terindeks di Scopus. Ada juga beberapa, tidak 100%. Misalnya di edisi 2011 itu ada beberapa naskah yang tidak diindeks oleh Scopus, yang kita tidak tahu apa alasannya. Karena mereka yang akhirnya menentukan mana-mana yang di-coverage oleh mereka. Nah, kepentingannya sekarang menjadi berbeda. Ketika coverage itu dimulai dari 2011 sampai sekarang istilahnya, namun ketika itu digunakan untuk kenaikan pangkat atau digunakan untuk rekognisi yang paling kentara itu kalau kenaikan pangkat, maka naskah-naskah di luar atau sebelum 2017 tidak bisa dinilai sebagai naskah yang terindeks oleh Scopus. Tapi penulis memiliki ID Scopus. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Penulis di tahun 2019 sampai 2017 itu bisa memiliki ID Scopus, tapi naskahnya yang sebelum 2017 tidak dapat digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat bahwa naskah itu adalah naskah yang terindeks oleh Scopus. Nah, itu perbedaannya, dan sekarang posisi kami ketika kita buka di Scopusnya, maka akan kita baca di situ bahwa indeksnya IJIM sudah dimulai from 2011 to present. Walaupun kenyataannya ketika kita diterima itu kita di tahun 2017. Begitu Bu Irma, semoga bisa menjawab ya dari apa yang ditanyakan yang pertama. Selanjutnya, apa yang jadi sistem penilaian mau menentukan Q1, Q2 dan seterusnya? Ya tadi sudah sedikit-sedikit kita sambung. Kalau hitungan secara detailnya itu jelimet sekali, rumit sekali. Ada caranya kalau kita buka di web Scopusnya, nanti ada caranya bagaimana kita menghitung dan sebagainya, tapi tidak perlu kita lakukan hal itu, biarlah mereka yang menghitung. Tapi cara paling sederhananya yang menjadikan kita itu mampu di kuartil berapa, itu pada nilai side score kita. Berapa banyak jurnal-jurnal kita itu diindeks oleh jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, itu, dan juga sebaliknya nanti, berapa banyak juga jurnal-jurnal kita mengindeks di menuliskan referensi dari jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Itu yang nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya, reciprocal citation. Itu hal yang paling kuat, yang paling kentara untuk mengetahui seberapa banyak nanti nilai side score kita, seberapa banyak nilai SCR kita, sehingga itulah yang nanti menentukan kita di kuartil berapa. Begitu ya? Selanjutnya dari Pak Syafi. Dari Atibian. Nah, betul juga sudah didampingi sama Pak Irfan ya, sehingga sudah bisa mencapai Sinta 2. Dan benar sekali ketika kita sudah di Sinta 2, pasti sudah banyak naskah yang masuk. Cuman kendalanya itu tadi, banyak naskah yang masuk, tapi tidak semuanya bisa dikatakan naskah yang baik atau naskah yang layak, dalam tanda kutip ya, karena itu adalah penelitian yang belum selesai, atau penelitian yang tidak mau mengikuti kaidah ilmiah, sehingga isinya hanya opini atau hanya kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat, dan juga bisa jadi plagiarisme, nilai-nilai similarity-nya tinggi karena mereka hobinya masih copy paste dan sebagainya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Jadi bagaimana mensiasatinya? Nah, ini
untuk pengalaman izin. Kami itu karena dari awal memang berniat menjadi jurnal internasional, kita tidak 100% itu bergantung pada naskah di submission. Tapi ada naskah yang kami jemput bola. Ketika misalnya kami tahu, oh Prof. Martin memiliki banyak karya, produktif menulis, beliau di bidang ini, maka kita akan minta kepada beliau, itu sodakoh naskah satu lah buat edisi IJIM kali ini, misalnya begitu. Nanti di edisi berikutnya kita jemput lagi, kita cari target lagi yang lainnya. Nah itulah nanti naskah-naskah yang akan menjadi naskah andalan kita. Yang nantinya misalnya kita mau submit ke Scopus, naskah itu yang bisa jadi sampel naskah yang akan kita kirimkan untuk ke Scopus dinilai. Nah itu menjadi penting sekali ketika kita juga memiliki naskah jemput bola, tidak sekedar naskah yang kita tunggu dari submission. Nah, kalau sudah terjadi bahwa di submission itu sebenarnya ini ada naskah temanya bagus, novelnya bagus, tapi cara dia menulis masih kurang bagus. Dalam tingkatan ketika kita masih butuh naskah, editor memang harus struggle, harus mau mengolah menjadi pesulap. Sehingga naskah yang tidak bagus itu kita minta izin ke penulis, kita olah agar menjadi naskah yang baik. Maka dari itu kami sarankan dalam satu edisi itu jangan banyak-banyak naskahnya. Semakin banyak naskahnya, editornya capek. Nah, jadi IJIM itu dari awal itu 5, kemudian jadi 6 sampai 2019. Baru 2020 kita itu 8 per edisi. Karena memang kita tidak mampu kalau semakin banyak editornya capek. Nah, jadi sebenarnya editor berhak untuk membantu mengolah naskah itu menjadi baik dengan persetujuan penulis. Nah, tentu saja bertahap nanti ketika kita sudah settle, kita sudah di posisi yang baik, insya Allah naskah yang masuk tentu akan lebih banyak yang layak ketimbang yang tidak layak. Ya. Dan di IJIM ketika kami katakan tadi presentase yang kami terima 4%, 96% kita tolak. Bukan berarti yang 96% itu jelek. Semua naskah yang ya boleh dikatakan 70% naskah itu naskah yang bagus-bagus. Hanya karena memang kompetisi yang tinggi, kita mencari mana yang paling sesuai, mana yang lebih tepat dengan skop IJIM-nya, terkait juga kualitasnya, maka hanya 4% itulah yang kami terima. Sehingga Pak Syafiq, jangan putus semangat ya, saat ini mungkin masih berjuang di titik yang harus berjuang dulu, harus semangat dulu, tapi saya yakin di ending nanti pasti akan ada sesuatu yang indah nanti ya, tinggal bikin timeline aja ya. Itu tentang naskahnya. Kemudian dan tadi terkait dengan kalau ini kan kami tentang jurnal Al-Quran dan tafsir, isinya mesti tekstual, apakah semua tulisan yang bagus itu hanya penelitian? Tidak. Jadi banyak jurnal-jurnal di Elsevier yang tidak semuanya itu isinya adalah jurnal penelitian, tapi bisa jadi book review, bisa jadi itu adalah sekedar opini dan sebagainya. Nah, itu tinggal kesepakatan atau author guideline atau mungkin apa yang disepakati jadi editorial policy dari jurnal tersebut. Ya, misalnya memang kita memungkinkan ada komen tentang apa atau yang satu tentang penelitian, ya silahkan asal memang konsisten dengan baik, sehingga tidak selalu mengatakan bahwa yang ini hanya kajian tentang tekstual, apakah itu bisa dikatakan baik atau tidak baik? Baik, bisa jadi tentang teks saja, tapi kata kuncinya bagaimana kita menjadikan tulisan-tulisan yang tentang teks itu muncul novelty-nya, originalitasnya, kualitas yang baik dan sebagainya. Begitu, nggih? Terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini akan kita bahas panjang lebar nanti di pertemuan berikutnya. Yang nyambung juga dengan pertanyaan Pak Marzuki ya, jadi didaktia, tentang apakah jurnal itu harus berbahasa Inggris semuanya. Nah, ini yang seringkali salah. Jadi Scopus itu tidak mengharapkan semua naskah full papernya berbahasa Inggris, tidak. Yang disyaratkan di Scopus itu memang hanya judul dan abstrak. Dan terbukti jurnal-jurnal di Malaysia yang terindeks di Scopus itu mereka masih banyak menggunakan bahasa Melayu, dan itu tidak salah, boleh, asal dua hal tadi, ada judul dan abstraknya. Tapi sekarang kita berpikir hal yang lain juga.
ketika naskah kita berbahasa Indonesia, bukan berarti kita tidak cinta dengan bahasa Indonesia ya. Siapa yang akan baca naskah kita? Kita cari target pembaca kita. Kalau kita berharap bahwa target pembaca kita itu skopnya internasional, tentu kita harus menggunakan bahasa internasional. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, siapa target kita? Target pembaca kita ya hanya orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, menjadi lebih sempit. Nah, lalu bagaimana mengakomodir bahasa Indonesianya? Sebagai contoh kami di IJIM. Jadi IJIM memang dari awal sudah berbahasa Inggris, tapi di abstrak kami mewajibkan penulis harus ada abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Sehingga kami tidak kehilangan marwah bahasa Indonesianya dalam teks yang ada di atau naskah yang ada di IJIM. Nah, ketika penulis dari luar bagaimana? Kita bantu biasanya untuk membuatkan abstrak bahasa Indonesianya. Dan ketika kita sampaikan, mereka tidak ada komplain dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan. Bisa jadi karena mereka nggak paham ya, mereka ngikut aja atau karena apa. Tapi memang kita bantu dalam bahasa Indonesianya. Disitulah hal yang harus kita pahami bahwa memang tidak semuanya harus full bahasa Inggris. Ya, jadi misalnya tadi Pak dari Didaktia mau mempertahankan bahasa Indonesianya, sebagaimana saran Pak Anton, cukup judul dan abstraknya yang diinggriskan, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita berpikir tentang siapa nanti yang akan membaca tulisan-tulisan kita, ya kalau bahasa Indonesia yang baca ya hanya orang-orang yang paham Indonesia. Dari kata kuncinya sekalipun, kalau itu bahasa Indonesia semuanya, ya mereka juga akan nemunya bahasa Indonesia. Padahal kita harapannya dengan kita menjadi jurnal internasional bereputasi, tentu pembacanya tidak hanya dari orang Indonesia. Monggo, itu adalah sebuah pilihan yang menjadi editorial policy masing-masing jurnal. Dan ya tadi sudah Didaktia, semoga bisa segera naik tingkat. Nanti di akhir pertemuan atau short course ini dilihat readiness-nya, kira-kira kalau mau maju itu majunya ke Sinta 2 atau jangan-jangan ternyata saya sudah siap maju di Scopus ya. Scopus itu memang dilematisnya kalau kita belum siap banget tapi kita mau maju, embargo jadi ancaman. Ya. Karena embargo itu berkisar ada hitungan bulan bahkan sampai tahun. Di salah satu jurnal kami di IAIN Salatiga pun pernah ada yang sampai sekarang sedang menjalani masa embargo 5 tahun. Nah, tapi beberapa jurnal yang lain hanya embargo 1 semester saja pun banyak. Maka tantangan untuk Scopus seperti itu. Kalau BOS tidak ada embargonya, kemudian kalau mau yang ACI atau yang lainnya juga tidak ada. Kalau ke Sinta juga hanya 1 periode 1 semester saja. Nah, monggo itu menjadi pilihan. Kalau DOI-nya broken, kemudian kunjungannya rusak, itu hal teknis yang pasti sudah bisa diselesaikan ya. Nah, tinggal nanti kita lihat di pertemuan berikutnya ketika kita membaca minimum requirement untuk bisa submit secara internasional, hal mana nanti yang harus kita perbaiki, hal mana yang menjadi kekuatan kita, yang lainnya mungkin lemah di poin 3, tapi kita punya kekuatan 1, 2, 4-nya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Readiness kita sudah ada, tinggal dalam proses nanti kita perbaiki. Sepertinya itu sudah cover semua ya dari pertanyaan-pertanyaan 3 teman di sini. Terima kasih. Atau Pak Irfan mau melanjutkan, monggo menambahkan. Atau saya kembalikan kepada Prof. Martin. Oke, terima kasih Bu Nur. Ini karena Pak Muhammad Irfan yang juga sudah bergabung, saya kira kita minta sedikit arahan maupun pandangan dari dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, senang sekali bisa mengawali Bapak Ibu semua ya. Walaupun tadi agak menyusul masuknya ya karena ada agenda yang lain. Baik, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Nurmalihah ya, beberapa hal yang nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan perdalam lagi. Ini saya mau menggarisbawahi atau menambahkan tadi oleh Pak, saya tadi hanya mendengar pertanyaannya itu ya, terkait dengan artikel yang bidang studi Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi di dalam jurnal Scopus ya,
kita perlu juga itu melihat di portal Simago Journal Rank ya. Nanti Bapak Ibu silahkan bermain-main di situ ya, membuka subjek area ya, kemudian juga membuka subjek area, kemudian Bapak Ibu juga bisa membuka misalnya kategorinya ya. Di situ kan ada contoh. Jadi misalnya ada subjek area itu misalnya Art and Humanities. Kemudian ada kategori. Nah, kategori ini kan banyak sekali. Nah, ini saya kira kita perlu bermain di situ supaya kita mantap menentukan distingsi jurnal kita gitu ya. Ini saya kira penting untuk jurnal-jurnal kajian Al-Qur'an dan hadis ini sebenarnya kalau subjek area saya kira sudah tepat masuk di Art and Humanities ya. Nanti pilihannya sebenarnya masih bisa banyak, bisa selain religious studies juga ada yang lain. Nah, tergantung nanti kita mau menempatkan jurnal itu di kategori yang mana. Nah, maka dalam roadmap-nya memang kita perlu menentukan. Jadi perlu menentukan kita mau bermain di kategori yang mana supaya nanti kita jelas di dalam menerima artikel yang akan dipublish di dalam jurnal kita. Nah, itu saya kira ini penting ya, karena memang salah satu yang perlu diperhatikan dalam submission ke Scopus itu yaitu mendudukan karakter jurnal kita. Nanti juga ada pembahasan aims and scope dari jurnal, itu saya kira juga penting gitu ya. Nah, di sini perlu kita melihat di situ supaya nanti dia jelas masuknya kemana. Kalau kita katakanlah ya misalnya mau masuk ke area Art and Humanities, kemudian kategorinya religious studies, maka artikel-artikel yang kita masukkan memang harus konsisten dengan itu. Adapun nanti kajiannya ada teologi, kemudian filsafat Islam, kemudian Al-Qur'an dan hadis, itu bisa disesuaikan dengan itu. Nah, kemudian yang kedua tadi saya juga melihat ya, jadi pertanyaan memang selalu ada pertanyaan apakah artikel yang menjadi kriteria di Scopus itu artikel berbasis field research atau misalnya library research. Saya kira pertanyaan itu jawabannya keduanya bisa masuk. Tadi betul disampaikan oleh Bu Nur bahwa tergantung kita nanti menentukan fokus and scope jurnal kita, kemudian author guideline-nya juga bisa menyesuaikan di situ. Nah, itu jadi sebenarnya artikel itu bisa masuk, yang penting kita bisa membuat author guideline ya bagi para penulis supaya mereka patuh dengan apa yang sudah kita tetapkan. Nah, itu saya kira ya tambahan dari saya ya. Kemudian yang ketiga tentang bahasa tadi ya. Jadi memang di dalam Scopus kriteria nanti itu akan jelas dilihat bahwa Scopus ya di situ tidak ada narasi yang menyatakan bahwa artikel yang dipublish di dalam title artinya jurnal itu harus menggunakan bahasa Inggris, tapi dia hanya menyebutkan beberapa unsur tadi itu. Jadi ada judulnya, kemudian abstrak, kemudian keyword, kemudian ada reference, dan itu harus ditulis dalam Roman script. Roman script itu artinya apa? Huruf yang ABCD, HIJ sampai Z. Jadi tidak boleh misalnya ada rujukan dari kitab berbahasa Arab, kemudian direferensi ditulis dari kanan dengan huruf bahasa Arab, misalnya tafsir Al-Manar atau Sahih Al-Bukhari, itu tidak boleh, itu harus dialihkan dari kiri ke kanan, maka dia menggunakan Roman script, maka dia ditulis dengan transliterasi. Nah, itu yang ada di panduan di Scopus. Saya kira itu ya tambahan. Kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, barangkali ada
pertanyaan-pertanyaan lagi. Sesi kita sampai jam 12 kurang lebih, dipersilahkan. Monggo, masih adakah yang akan bertanya? Atau kira-kira sudah cukup? Yang pasti tetap harus semangat ya. Memang perjalanannya itu nggak cepat, nggak instan, berliku-liku. Jadi, tapi liku-liku itu akan membuahkan keindahan di akhir titik kita mencapai suatu prestasi tertentu tentunya. Oh iya, tadi ada koreksi dari Pak siapa tadi ya? Saya lupa. Terima kasih ya, saya salah menyebutkan ASEAN dan Asian itu. Yang satu ala-ala bahasa Indonesia, yang satu ala-ala bahasa Inggris. Terima kasih sudah dikoreksi. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada ya ACI ya, Bu Nur? Masih ada tapi linknya ganti, Pak. Oh, ganti ya? Tapi masih. Ya, itu bisa juga jembatan. Langganan nggak ada lagi. Oke, Ya. Pak Irfan, nampaknya Pak Kasih juga bergabung bersama kita, Pak Kasih Publikasi, Pak Iwan Yusuf. Oh ya, monggo Pak Kasih jika mau memberikan motivasi dan semangat di pertemuan yang pertama ini. Ya, saya kira di sini seperti saya sampaikan di pertemuan yang pertama ya, bahwa kegiatan kita memang 3 poin yang ribut ya, jangan ngomong. Ya, yang pertama komunikasi, kolaborasi, dan rekognisi. Jadi kita di sini kan banyak jurnal Sinta 2 yang sudah saya amati, sebenarnya tinggal nyemplung saja ke jurnalnya Prof. Martin, ini tinggal nyemplung sebenarnya gitu. Maka yang diinginkan oleh Pak Kasubdit itu diantaranya gini, dari 75 jurnal yang hari ini mengikuti short course ya sampai 10 pertemuan ke depan, itu kita akan memantau dari 75 jurnal itu jurnal-jurnal mana yang memang dalam waktu dekat dia sudah melakukan submission ke Scopus. Nah itu saya kira ada sih yang saya amati itu sudah bagus. Misalnya ada jurnalnya Prof. Martin, kemudian ada jurnal Ulumuna, mungkin juga ada jurnal-jurnal yang lain, itu saya kira sudah bagus ya. Pak Safi juga tetap semangat ya. Dia orang paling semangat, tidak, alhamdulillah. Saya ikut senang ya, dulu pertama kali saya datang ke Langsa itu teman-teman emang harus dibikin gila. Alhamdulillah sekarang sudah gila. Jadi salah satu suksesnya pengelola jurnal adalah membuat orang lain menjadi gila. Jadi semakin banyak yang gila, semakin maju jurnalnya. Ya gitu. Ya, itu Prof. Martin. Monggo kalau ada Pak Kasih atau Pak Iwan yang mau menyampaikan sesuatu hal, atau juga ada peserta yang lain. Sedikit menambahkan. Kali ini demikian. Apakah masih bergabung, Pak? Iwan juga enggak ya? Oke. Sedikit hal yang perlu kita lakukan. Jadi nambahin Bu, bahwa ketika kita mengelola jurnal, kita bisa mengatakan kita adalah silent heroes. Jadi pahlawan yang dalam kesunyian. Karena tidak ada yang tahu apa pekerjaan kita. Nah, karena kita posisinya itu kan silent heroes, kita tidak punya teman untuk bekerja atau tidak ada orang yang tahu, maka harus kita selalu mencari teman. Dalam hal ini ikut sorkos dulu. Jadi nggak boleh hadir. Cari peluang, ada pertemuan-pertemuan, bisa jadi workshop ataupun mungkin ada pertemuan internal. Kalau di Yayan Salatiga kami punya grup WhatsApp bagi pengelola jurnal se-Yayan Salatiga, namanya adalah Jihadis Jurnal. Karena isinya adalah pengelola-pengelola jurnal yang kita saling share apa kelebihan, apa kekurangan, apa masalah kami. Dengan begitu saling membakar semangat. Karena kalau kita hanya sendirian, kita ada masalah, kita diem, maka itu menjadi berat. Dan di sini saya lihat di peserta yang ada di sini ada salah satu guru saya di tahun 2014, Pak Sabtoni dari Al-Jami'ah. Jadi 2014 saya belajar OJS itu sendiri di Yayan Salatiga, dan
pada saat itu saya tidak paham OJS. Ketika saya tanya-tanya, pasti Prof. Zaki akhirnya udahlah sana kontak aja sama Pak Sabtoni. Tanpa saya tahu beliau itu seperti apa, tapi dikasih nomornya, email, kami janjian ketemu di Jakarta, di Jogja paling 2 jam, 1 jam gitu untuk diskusi, kemudian lewat email. Dan alhamdulillah beliau ada di sini. Terima kasih Pak Sabtoni, menyimak atau tidak. Nah, di sini intinya bahwa kita itu tidak boleh merasa sendiri sebagai pengelola jurnal. Tapi kita harus banyak ketemu dengan teman-teman, kita berkompetisi secara sehat, saling, oh kamu sudah sampai di mana, ini sudah sampai di mana, apa yang harus kita lakukan kalau ada masalah ini, punya saya begini, itu bagus enggak. Dan di situ juga cara kita nanti, salah satu syarat untuk, mengajukan ke Scopus, itu kan ada ketersebaran editor, bukan ketersebaran reviewer. Nah, dengan kita saling komunikasi antar jurnal, kita bisa melirik rumah orang lain. Oh, di situ ada prof ini, atau siapa yang menjadi editor. Gimana kalau misalnya saya kontak beliau untuk saya lamar menjadi editor di tempat saya. Nah, itu salah satu fungsi pentingnya jaringan. Tapi kalau kita hanya menunggu orang mau masuk ke kita bingung, ini saya kurangan reviewer, padahal saya butuh reviewer. Sementara kita baru ada dari orang dalam saja, dari internal saja, kita butuh yang dari luar negeri, dari Eropa atau dari Amerika. Kalau kita tidak pernah ngintip rumah orang, kita tidak pernah benchmarking ke jurnal yang sudah baik, baik itu yang ada di lingkup Indonesia maupun dari luar, tentu kita akan tertutup seperti ini. Kita tidak akan tahu bahwa dunia itu luas, dunia itu indah dan penuh tantangan tentunya. Nah, jadi itu yang harus kita selalu tanamkan untuk tidak malu bertanya, sesederhana apapun pertanyaan itu. Kalau memang kita nggak tahu, ya tanya saja. Sama juga nanti konsep kita dalam kelas B ini deh, untuk teman-teman semuanya, apapun pertanyaan yang Bapak Ibu rasakan, sesederhana apapun silahkan ditanyakan. Jangan merasa, itu kayaknya pertanyaan saya nanti dianggap silly, dianggap nggak penting, saya malah malu, berasa jurnal saya nanti jelek dan sebagainya. Tapi justru disinilah wadah kita, ketika memang ada hal-hal yang kita ragu, ini bagaimana, ini harus saya apakan, silahkan ditanyakan di sini seluas-luasnya, dan melalui WhatsApp di luar pertemuan yang 2 jam ini pun kami insya Allah akan siap mendampingi Bapak Ibu sekalian, dan bahkan jika program kita sudah selesai pun ke depan insya Allah kita pun akan siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian lewat WA atau lewat email. Ya mungkin itu tambahan yang saya sampaikan Prof. Martin. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi memang saya sangat sependapat dengan membangun jejaring. Karena itu juga saya rasakan ketika kita bersama-sama, maka sesuatu yang sulit itu bukan mustahil, tidak bisa kita carikan solusi. Jadi termasuk kita yang 15 yang bergabung pada hari ini, kita juga sangat berharap ada jejaring masyarakat di antara kita. Artinya yang sebidang ini bisa saling membantu ya, Bu Nos. Artinya mungkin ada editor di tempat kami bisa dipakai di tempat lain, atau editor di tempat lain juga bisa dipakai di tempat kami. Artinya karena mau tidak mau ketika kita berbicara tentang kriteria, baik itu yang kita maupun yang tentu ini akan distribusi ke editor, itu akan menjadi salah satu poin. Ya, Bapak Ibu masih ada 15 menit kalau ada hal yang mau ditanyakan, mau dikonfirmasi, nanti silakan. Ini masih hari pertama, harus semangat ini. Iya, semangat. Besok ini tentu dengan materi yang lain yang tak kalah pentingnya dan ini sangat bermanfaat juga bagi kita. Jadi kita minta supaya semua peserta untuk besok itu tetap seperti tadi, luar biasa. 9.45 sudah login, kemudian jam 10:05 itu sudah dibuka, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan. Ini ada Bu Widya Yunita yang sudah raise hand. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Martin, Bu Nurmaliha dan Bapak Irfan. Saya Widya Yunita dari Jurnal Pendidikan Jurnal Al-Islah di Stahibul Watan Duri Riau. Nah, yang ingin saya tadi itu berpikir waktu Ibu Nurmaliha menayangkan slide pertama,
Jadi kan jurnal Ibu itu religious studies, tapi ada penciri khusus gitu ya Bu ya. Nah, saya ini kan jurnalnya jurnal pendidikan itu cakupannya luas gitu Bu. Nah, sekarang kami masih di Sinta 3. Pada tanggal 24 Juli kemarin saya mengajukan reakreditasi, tapi belum diproses karena mungkin diprosesnya bulan Oktober. Jadi bagaimana dengan skop jurnal kami ini, Bu? Karena selama ini tulisan yang pokoknya terkait dengan pendidikan itu selalu saya terima. Sok aja. Baik, ya, baik itu tentang tentang kebijakan-kebijakan pendidikan, kemudian tentang aplikasi-aplikasi dalam pendidikan, pokoknya yang masih ada hubungan dengan pendidikan itu saya terima. Jadi sekarang saya mikir gitu, Bu, gimana ya, ini terlalu besar rupanya cakupan jurnal saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Silakan. di... Ya, langsung aja, Bu Nur. Oke, baik. Bu Widya, jadi menarik sekali ya. Yang penting pokoknya nek pendidikan, ketika itu pendidikan kita ambil aja. Itu tidak salah, tapi menjadikan jurnal kita itu tidak memiliki penciri. Dan misalnya kalau mau membuat penciri bisa jadi fokus pendidikan tapi dalam bidang media dan teknologi. Nah, itu akan menjadi lebih khas. Atau kita munculkan beberapa skop yang lebih sempit untuk menjadikan agar kita memiliki kekhasan. Atau bisa jadi tetap dengan jurnal pendidikan, tapi kita batasi tadi misalnya. Jadi itu untuk level apakah SD, apakah khusus yang elementary atau khusus yang menengah atau khusus hanya higher education atau apa. Nah, itu sudah menjadikan sedikit ada pencirinya. Kalau mau dilebih penciri lagi, ketika kita berada di lembaga Islam misalnya, bahwa pendidikan itu harus pendidikan Islam misalnya. Nah, itu juga menjadikan penciri dari jurnal tersebut sehingga nanti isinya menjadi lebih tertata, menjadi lebih terlihat apa sih sebenarnya yang menjadi target atau yang menjadi pembahasan khusus dari jurnal tersebut. Kalau kita nggak berikan bahasan, ya nanti endingnya semua bidang masuk. Dan pengalaman kami dengan tadi saya sampaikan ada jurnal di Yayasan Salatiga yang terembargo 5 tahun, komentar pertama atau review pertama yang disampaikan oleh Scopus melalui email, yaitu bahwa skop atau kajian yang dimiliki oleh jurnal, yaitu register jurnal kami, sekarang di Sinta 2, bahwa skop yang ada di register itu adalah common issues. Dianggap bidang yang terlalu umum, bidang yang sudah banyak dikaji oleh orang. Nah, sehingga kalau Al-Islah itu fokusnya hanya pendidikan, bisa jadi yang tercek tanpa ada distingsi apapun, maka bisa jadi ditolak hanya gara-gara alasannya common issues, bahwa sudah banyak kajian tentang pendidikan. Kita cari saja di Scopus list-nya itu, bahwa jurnal pendidikan itu sangat-sangat banyak. Nah, lalu apa yang nanti menjadi penciri? Bisa jadi tadi, bahwa ini adalah tentang pendidikan yang Islam. Atau fokuskan ini yang pendidikan Islam di Indonesia misalnya, tapi memastikan bahwa tulisan itu nanti memiliki distingsi mengkaji tentang bagaimana pendidikan di Indonesia terjadi. Nah, tapi bukan berarti ketika di situ adalah tentang pendidikan Indonesia, penulis hanya berkutat membahas tentang keindonesiaan saja. Untuk menjadikan naskah dengan objek lokal menjadi internasional, tentu kita harus mampu membandingkan dengan previous studies-nya, dengan current studies, antara current studies dengan previous studies yang ada. Sehingga kita tahu, ternyata posisi penelitian tentang pendidikan Indonesia di sini, dengan penelitian yang sudah ada dalam skop internasional, itu kita letaknya di mana. Sehingga kita bisa memunculkan novelty-nya. Ini tantangan memang. Semakin sempit skopnya, semakin susah cari naskahnya. Jadi benar. Kajiannya atau tipsnya atau jurusnya IJIM, kita tidak menampilkan banyak naskah untuk dipublish. Kita hanya punya 5, 6, dan sekarang baru kali ini kita 8 karena terlalu banyak naskah masuk. Kami pikir kalau hanya 6 saja wadahnya kurang besar. Saya minta Prof. Zaki, mbok 10 aja biar wadahnya tambah besar. Tapi beliau tidak menyetujui 8, pokoknya 8. Nanti kita kerjanya capek kalau 10 dan sebagainya. Nah, itu tips atau jurus kami, sehingga biar kita tidak kesulitan mencari naskah yang memang memiliki kekhasan. Tapi kalau kita dalam satu edisi 20, habislah, susah nyari naskah yang dari segi kualitas, distingsi yang bagus untuk
sejumlah 20. Itu buat ICI bisa 3 edisi. Mungkin itu Widya ya. Jadi cari kekhasannya di mana, jangan sampai ditolak hanya gara common issue. Tadi Pak Irfan sudah sempat menyampaikan, maka kita lihat di Scopus, kita cek kalau bidang ini itu sudah ada seberapa banyak, di bidang ini sudah ada berapa banyak. Nah, jadi kita tahu posisi kita di mana untuk menjadikan jurnal kita itu memiliki kekhasan yang mampu dijual tentunya, jangan hanya sekedar kekhasan yang tidak mampu dijual hanya gara-gara kita pengen tentang membahas ekonomi Islam Indonesia, akhirnya terlalu sempit sekali, justru malah tidak ada orang yang mau baca seperti itu. Begitu, terima kasih. Pak Irfan mungkin bisa menambahkan atau kembali ke Prof. Martin. Ya, untuk Widya saya akan screen share supaya jadi untuk menentukan apa IMN scope jurnal kita, memang kita perlu banyak piknik ya. Jadi pikniknya gini, kita buka, ini saya akan screen share ya, share screen ini. Nah, kan Bapak Ibu tadi Ibu Widya tadi pendidikan ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah tampak ya? Sudah tampak ya. Nah, ini kan kalau education itu dia masuknya di sini di subjek areanya social science. Nah, social science dia masuknya social science ini ya. Nah, nanti di social science itu banyak. Nah, di sini ada pilihan. Nah, kita klik education misalnya di sini. Di bawah akan kelihatan aspek-aspek education yang selama ini sudah digarap oleh beberapa jurnal di dunia. Kalau kita lihat jumlahnya ada 1.401 jurnal ya di sini. Nah, jadi kemudian kita mau di mana, silahkan kita lihat di sini. Misalnya nomor 1 ada review of educational research. Berarti kan fokusnya di sini. Silahkan ini diklik saja Ibu semua jurnal. Nanti ada social of education, ini sosiologinya. Kemudian ada educational researcher dan lain sebagainya. Judul-judul jurnal ini dan artikel yang dipublish di dalamnya itu memberi inspirasi kepada kita. Nanti jurnal kita mau ambil yang mana. Begitu juga kepada jurnal yang lain ya. Ini saya ambil contoh social science, education. Tapi kalau yang lain misalnya jurnal yang komunikasi, jurnal yang cultural studies, kemudian yang e-learning, nih bahkan e-learning. Jadi e-learning itu sudah menjadi kategori dari social science dari social science ya. Lihat. Jadi di sini ada perkembangan lah, di sinilah yang saya maksud. Kita memang perlu banyak piknik ya. Jadi nanti Ibu tadi betul kata Bu Nur, kalau misalnya nanti mau mengambil ya jurnal misalnya jurnal khusus pengajaran Islam di madrasah misalnya, atau misalnya konteks lain juga boleh. Ya di sini kan ada sosiologinya, ada bahkan di sini ada education, finance, and policy. Jadi bahkan ada pendidikan tapi konteksnya keuangan dan kebijakan. Di sini ada Journal of Teacher Education. Nah ini silakan diklik nanti kita selami kira-kira kita mau yang mana. Artinya apa? Ada jurnal-jurnal ini itu sudah memberikan inspirasi kepada kita bahwa mereka sudah sukses terindeks di Scopus. Maka bolehlah kita menemani jurnal itu. Misalnya kalau ini jurnal nomor 34 ya Bapak Ibu, Journal of Education Policy, bisa saja kita mengambil Journal of Education Policy in Indonesia misalnya. Maka kita bisa menemani jurnal ini dalam kajian kebijakan pendidikan. Nah, ini saya kira penting. Memang pengelola jurnal kadang bingung itu karena kurang piknik sebenarnya. Kalau kita piknik itu kita akan biasa kan itu membuat refresh. Jadi misalnya ini baru 50. Kalau kita klik di sini 51 sampai yang berikutnya itu kan banyak sekali, ada research, evaluation, kemudian ada studies in higher education. Bayangkan ini adalah jurnal yang khusus tentang di pendidikan tinggi. Misalnya kita bikin jurnal, misalnya jurnal kita tetap ya nggak usah dirubah namanya karena itu sudah terlanjur. Misalnya kita fokuskan di IMN scope jurnal kita, bahwa jurnal kita itu adalah fokusnya kepada studies in higher education atau studies in Indonesian higher education atau Indonesian Islamic higher education, kan bisa.
Jadi semua kajian yang ada di PTKI itu menjadi kajian jurnal kita. Nanti kalau artikelnya disusun sesuai dengan organisasi artikel yang proporsional, itu saya kira alamat akan terindek Scopus ya. Yang penting tadi bil jiddi wal jihad. Nah itu. Nah nanti silakan semuanya bisa piknik di jurnalnya, nanti cari di sini subjek areanya apa ya, di sini silakan saya kira ada jurnal yang sain tadi ya di sini ya, misalnya ada apa tadi silakan, ada matematik, ada material science, ada multidisciplinary dan nursing, ini keperawatan, ada psikologi, nanti misalnya klik kemudian psikologi itu aspeknya apa ya kan, di sini ada applied psychology, ada clinical psychology. Nah ini saya kira memberikan inspirasi kepada kita semuanya, nanti bisa kembali ke sini silakan. Nah ini saya kira tugasnya Bapak Ibu perlu ini, tugas pertama itu adalah piknik ke jurnal-jurnal Scopus supaya bisa menentukan positioning jurnal kita di mana. Saya kira itu dari saya tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Irfan dan Bu Nur, nampaknya ini sudah habis. Siap. Sudah habis, sudah 5 menit lagi ke pukul 12. Saya kira apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini sangat luar biasa, dan ini menjadikan motivasi sebab lesson learned yang diberikan oleh IJIMS ini sedang membangun suatu satu semangat sendiri bagi kami semuanya untuk segera untuk mencoba untuk indeks Scopus. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kemudian besok tetap kita di jam yang sama, dan mohon semuanya aktif sesuai dengan kesepakatan pada kontrak perkuliahan kita di awal kemarin, bahwa semua jurnal yang 2 orang perwakilan itu harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dan kalaupun tidak bisa, mohon untuk digantikan dengan kimia. Sehingga materi-materi yang berharga dari para narasumber ini tidak terlewatkan, dan pencapaian maksimal di hari akhir itu bisa kita raih secara bersama-sama. Kita inginnya gerbong yang 15 ini dibawa bersama-sama bersama Ibu Nur Maliha dan Pak Irfan sampai kepada titik kita mendapatkan hasil yang terbaik, insya Allah. Kalau kita mau sama-sama berjuang. Dan untuk besok itu materinya adalah pengenalan investasi internasional Scopus secara mendalam. Besok ini akan lebih jauh kita kasih. Hari ini adalah lesson learned yang sudah kita dapatkan, itu ini adalah penambah semangat, ada amunisi tersendiri buat kita bersama. Terima kasih Pak Muhammad Irfan Helmi dan Ibu Nur atas kebersamaan, dan saya mengucapkan terima kasih yang terkhusus ini, wabil khusus buat Mas Rohul yang setia dari pagi menemani kita bersama-sama menjadi admin sekaligus mensupport dokumentasi daripada kegiatan Mas Rahul. Terima kasih. Pak Kasih juga atas kehadirannya di pembelajaran ini. Terima kasih. Pak Kasih insya Allah selalu bergabung bersama kita untuk mendapatkan bagaimana potensi-potensi yang ada dari jurnal-jurnal yang ada, yang pada hari ini ada berjumlah 105. Baik, Bapak dan Ibu, saya sebagai koordinator kelas mengucapkan juga permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan terhadap pelaksanaan kegiatan hari ini. Namun bagi saya ini sudah sangat luar biasa apa yang kita lakukan, dan kita tutup di sini dengan membaca Alhamdulillah. Banyak maaf, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, sebelum